Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, video kali ini video yang sangat menggembirakan sekali nih. Akhirnya si rampok kembali lagi, alhamdulillah. Jadi gini teman-teman, ceritanya ini rampok kan hilang nih. Ini teman-teman bisa lihat sendiri tuh, rampok di sini. Udah saya jodohkan dengan ini nih, nggak tahu tapi belum jodoh. Cuman ini warnanya agak mirip-mirip dengan betinaan yang dulunya. Cuman di sini saya nggak ngebahas ini dulu, gimana cara ngejodohinya atau gimana cara menggiringannya. Nah, di video kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih sekali untuk khususnya Om Jai. Nah, Om Jai ini salah satu penghobi yang dekat di daerah Lapak JTS. Beliau ini juga bisa dibilang penggerak di Lapak JTS. Nah, beliau ini yang menemukan si rampok. Itu rampok hilang itu kisaran setelah 2 hari ternyata kembali ke Lapak. Terus karena Om Jai mengenali rampok, terus ditangkaplah si rampok. Malam hari itu saya ditelepon terus untuk melihat apakah ini benar rampok. Ternyata alhamdulillah itu benar rampok. Namun karena betinaannya sudah saya jodohkan dengan merpati yang lain, jadi sekarang nggak ada jodohannya tuh. Nah, ini rampoknya alhamdulillah. Ini Adias juga pasti senang kalau mendengar kabar si rampok ini kembali lagi. Terima kasih juga buat tim Tobago, khususnya ownernya nih, Mas Ahmad. Jadi ketika si rampok ini hilang, nah orang yang pertama menawarkan pengganti si rampok itu Mas Ahmad. Nah, banyak juga yang bilang nih teman-teman, "Bang, lo nggak kreatif banget sih bang, ngasih nama kok sama burung yang harganya 2 miliar. Terus ada yang bilang juga, "Bang, jangan ngaku-ngaku rampok." Terus ada yang bilang juga merpati rampok KW. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman yang baru menyaksikan video saya itu tidak tahu sejarahnya merpati ini. Merpati ini memang bukan rampok yang seharga yang teman-teman ketahui, yaitu 2 miliar yang sempat viral. Namun merpati rampok ini adalah merpati pasar. Nah, kenapa Bang Lokan nggak kreatif banget sih ngasih nama rampok, kayak nggak ada yang nama yang lain aja? Jadi gini teman-teman, untuk khususnya di merpati kolong itu saya masih pemula. Saya masih baru juga, tidak ada pengalaman tentang merpati kolong. Jadi ketika itu saya juga iseng-iseng lihat-lihat di video-video channel-channel lain. Ternyata yang lagi booming itu merpati si rampok. Jadi kalau saya nggak memakai nama rampok, kemungkinan teman-teman penggemar merpati kolong tidak akan tahu channel ini. Ini adalah sebuah teknik. Jadi di per YouTuber ini ada namanya algoritma teman-teman. Kalau saya nggak memakai algoritma si rampok, mungkin teman-teman nggak bakalan bisa melihat atau menonton video saya. Namanya algoritma YouTube. Jadi di pencarian merpati kolong khususnya itu banyak sekali yang mencari kata-kata dari rampok. Kemungkinan banyak yang subscribe channel ini tuh penggemar merpati balap. Algoritma YouTube biar saya itu bisa memperkenalkan bahwa saya ini pemula yang mau belajar merpati kolong. Jadi buat teman-teman atau yang penggemarnya memang penggemar rampok, bila mana saya ada penamaan seperti ini atau kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Teman-teman coba cek video-video saya waktu saya dapat beli. Ini belinya di pasar, nggak ada namanya juga. Saya pakai bertujuan supaya merpati saya ini sama halnya dengan merpati yang viral itu. Nah, tujuan saya ke situ teman-teman. Berikut pun dengan merpati-merpati yang saya namakan merpati yang hampir itu semuanya merpati yang sempat viral dan juara. Jadi sekali lagi saya tidak punya tujuan atau menjelekkan yang rampok yang viral itu yang seharga 2 miliar. Tidak ada sama sekali. Apalagi saya ini
mengaku-ngaku rampok. Teman-teman terserah mau ini dibilang rampok KW, rampok abal-abal, rampok palsu. Saya nggak kreatif, terserah, bebas, terserah, itu pendapat dan hak teman-teman. Namun perlu ini ya digarisbawahi bahwa saya tidak pernah mengaku-ngaku ini rampok asli, teman-teman. Coba teman-teman cek video saya kurang lebih antara 5 bulan atau 6 bulan yang lalu itu, atau 3 bulan yang lalu. Ini dari mana merpati ini, terus gimana terjadinya bisa dinamakan rampok. Kalau yang sudah lama itu pasti tahu nih si rampok. Cuman saya nggak bahas itu dulu lah. Udah, itu mah mungkin buat pembelajaran saya juga. Mungkin bener juga kata teman-teman, saya copy paste. Tetapi ada tujuan tersendiri teman-teman. Karena di YouTube itu ada yang namanya algoritma. Nah, mungkin teman-teman yang tidak bermain YouTube atau menjadi konten kreator seperti saya ini mungkin tidak memahami yang namanya algoritma YouTube. Terus pencarian di YouTube, mungkin teman-teman tidak mengetahui dasar-dasar seperti itu. Gimana caranya kita ratingnya harus di atas, gimana ketika teman-teman mencari pencarian tentang merpati, video saya yang muncul itu ada semua teman-teman. Yang kedua itu pencarian. Nah, jadi pencarian yang sedang viral itu apa, jadi dibahaslah sedemikian rupa. Kalau rampok yang asli yang saya ketahui itu warnanya juga berbeda teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu, saya juga sempat ngeliat juga tuh gimana bentuk si rampok. Saya yakin yang bilang demikian nih, rampok KW, ngaku-ngaku, rampok palsu, yang bilang seperti itu, yang di kolom komentar, pastinya itu baru ngeliat atau nonton channel saya. Tetapi kalau yang sudah lama mengikuti saya itu, alhamdulillah mereka sudah tahu semua asal muasal kenapa ini dinamain rampok. Terus juga mudah-mudahan juga si rampok saya ini bisa juara. Nah, siapa tahu, itu kan harapan saya. Cuman tujuan saya itu tidak untuk menjatuhkan atau gimana. Ya, sekali lagi saya mohon maaf bila mana di penamaan ini ada yang tersinggung atau kurang berkenan. Perlu garis bawahi, ini hanya sebuah konten. Dan saya itu mencari algoritma YouTube dan pencarian di beranda YouTube. Nah, udah, selebihnya tidak ada unsur untuk menyamakan dengan merpati-merpati yang sudah memang juara, sudah memang ternama. Tidak ada unsur seperti itu teman-teman, atau apalagi untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan. Nah, di video saya juga sebelumnya yang namanya QQ, terus Jaguar. Sebetulnya kalau saya sudah lama bermain kolong, saya nggak memakai dengan istilah-istilah nama itu. Kenapa saya sekarang memakai istilah-istilah itu? Tujuan saya untuk biar penghobi merpati kolong ini yang sudah tahu pasti akan penasaran nih. Nah, tujuan saya ke situ teman-teman. Tetapi kalau di balap juga banyak teman-teman yang merpati-merpati juara itu yang sudah se-Indonesia bahkan sudah banyak dikenal. Tetapi saya tidak memakai nama-nama tersebut. Kenapa? Karena memang saya dikenalnya itu, orang itu saya pemain balap. Jadi tanpa saya harus nama merpati dari balap pun orang udah mengenal saya itu merpati balap. Nah, saya juga tahu semua tentang merpati balap yang juara nasional. Ada Leonard, ada Kayana, ada Sangsang, ada Roadstar, terus ada apa lagi ya? Duh, lupa. Pokoknya masih banyak lagi. Kenapa saya tidak menamakan merpati yang balap yang juara? Karena tanpa saya mengambil merpati yang nama-nama merpati yang juara pun, mungkin teman-teman subscriber LDP yang sudah lama ini sudah tahu kalau saya ini mainnya balap. Nah, tetapi kalau saya memakai istilah nama yang lain di merpati saya, otomatis penggemar merpati kolong tidak ada yang mau menonton. Nah, karena udah pasti, wah ini mah balap. Jadi tujuan saya hanya ke situ biar teman-teman penggemar merpati kolong juga yang sehobi dengan saya bisa menonton video-video saya. Kalau teman-teman yang bilang saya ini nggak kreatif pemberian nama, justru inilah kekreatifan saya teman-teman, untuk memancing teman-teman itu agar mengenali saya, untuk memancing teman-teman itu tahu bahwa saya juga memainkan merpati kolong. Jadi seperti itu teman-teman. Terus juga mohon maaf nih, barangkali ada yang nonton yang punya rampok asli nih. Mohon maaf, saya pakai namanya bukan semata-mata untuk menjatuhkan atau menjelekkan nama merpati yang viral tersebut, melainkan saya hanya mengikuti algoritma dari YouTube saja. Saya juga nggak bisa memaksakan pendapat teman-teman. Terus juga saya juga nggak bisa menyuruh teman-teman itu harus menyukai saya, harus menyukai channel ini. Itu hak teman-teman semua.
Tapi yang jelas barangkali di sini ada yang tersinggung atau memberi nama si rampok. Nah, insya Allah nanti saya ganti nama rampok ini, saya ganti karena banyak sekali nama-nama merpati itu gampang, terus juga gampang. Cuman ya kita kembali lagi, tujuan saya hanya mengikuti algoritma YouTube saja. Mungkin teman-teman yang tidak bermain YouTube tidak akan mengetahui apa itu algoritma YouTube atau pencarian YouTube. Nah, seperti itu teman-teman. Baru saya buat videonya sekarang. Alhamdulillah rampok sudah ketemu, keadaannya sehat. Mungkin juga masih rezekinya saya dan Adias, jadi rampok kembali. Yang nggak suka dengan channel ini ya oke, nggak apa-apa, itu juga hak kalian. Tapi yang jelas di sini saya tidak pernah memalsukan si rampok, apalagi mengaku-ngaku si rampok asli yang seharga 2 miliar. Saya hanya berharap rampok saya ini seperti merpati yang viral itu. Ada rasa senang, ada rasa sedih juga ya. Oh, kenapa jadi pro dan kontra nih? Saya sudah tahu resikonya akan terjadi seperti ini, saya sudah siap. Jadi memang saya ini memancing teman-teman penghobi merpati kolong khususnya untuk hadir dan selalu menyaksikan konten-konten video-video saya terbaru tentang lapak JTS. Jadi ayo teman-teman kita saling bertukar pikiran tentang baik merpati balap dan merpati kolong, atau merpati tinggian dan merpati apapun. Kita mari sama-sama saling belajar. Dan insya Allah karena ini saya sudah mau bermain kolong nih teman-teman, insya Allah saya akan menghadirkan pakar-pakar yang memang jago di perkolongan. Jadi mungkin di next ke video selanjutnya saya akan menghadirkan konten yang berisikan gimana cara memilih merpati kolong, gimana cara menggiringkan merpati kolong, terus ciri-ciri merpati kolong juara, ciri-ciri merpati kolong yang prospek juara. Nah, terus gimana untuk mengatasi merpati kolong yang tidak mau ngolong, gimana mengatasi merpati kolong yang tidak mau tinggi. Nanti akan saya insya Allah akan hadirkan penggemar atau senior di perkolongan. Cuman di sini saya masih belajar. Kita mari sama-sama belajar. Mudah-mudahan saya juga dapat informasi atau mendapatkan ilmu tentang perkolongan. Insya Allah saya juga tidak akan berhenti untuk belajar menggali seluk-beluk di merpati kolong. Jadi buat teman-teman atau kalian-kalian ini yang menonton channel saya, jika kalian ini punya gagasan atau ide, silahkan tulis di kolom komentar. Apalagi yang senior nih, aduh, apalagi yang peternak merpati kolong, mohon dukungan dan supportnya nih. Saya itu tidak fanatik dengan merpati, saya hanya fanatik dengan warna merpati. Kenapa lo baru sekarang bang main kolongnya? Karena baru ada lapak yang di kota Cirebon ini satu-satunya teman-teman, yaitu lapak JTS. Dulu kan nggak ada cuman jauh teman-teman. Jadi di tempat saya untuk menuju ke lapak kolong itu jauh, menyalurkan hobi saja teman-teman. Jadi saya bermain merpati kolong, itu kan saya dengan Adias saya juga belajar. Nah, di samping saya ngonten itu yang perlu teman-teman ketahui, saya juga mengamati mana merpati yang bagus, mana ini yang senior. Jadi ke situ teman-teman. Kalau saya nggak turun langsung, saya nggak bakalan kenal dengan senior penghobi merpati kolong. Turun langsung tujuannya ya seperti itu, saya lebih dekat dengan penghobi merpati kolong. Nah, nanti saya akan gali informasi tentang seluk-beluk merpati kolong, dari perawatan merpati kolong, dari pelatihan merpati kolong bagaimana, terus mengatasi merpati kolong yang tidak mau turun gimana. Nanti insya Allah saya akan hadirkan beliau-beliau ini. Walaupun beliau tidak mau atau tidak mau dipublikasikan seperti ini, ya insya Allah saya gali sedetail mungkin. Nah, terus saya praktekkan buat merpati saya pribadi. Jadi buat teman-teman yang baru menonton nih, penggemar merpati kolong khususnya, silakan subscribe, sebarkan juga video ini atau share video ini ke seluruh penggemar merpati kolong. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan dengan video hilangnya si rampok terus diketemukan kembali, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran saya juga ke depannya dalam pemberian nama atau julukan ke merpati saya. Mungkin segini saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.